Halo semuanya, kalian pernah nggak sih dengar kata-kata kayak capital gain, cut loss, atau IPO, tapi bingung maksudnya itu apa? Nah, mungkin udah banyak dari kita yang mulai tertarik sama investasi, tapi malah bingung atau pusing duluan karena istilah-istilahnya tuh ribet banget kedengarannya. Padahal memahami istilah-istilah dasar itu penting banget ya, supaya kita nggak jadi investor yang cuman ngikutin tren doang. Karena ya, kalau kita nggak ngerti apa yang kita beli, terus kenapa kita invest gitu kan? Jadi di episode kali ini kita bakal bahas istilah-istilah penting dalam dunia investasi yang wajib dipahami. Apalagi buat kalian yang baru mau mulai nyemplung. Oke, istilah yang pertama adalah capital gain. Jadi capital gain itu sederhananya adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual sebuah aset. Misalnya kalian beli saham sebuah bank swasta gitu ya, di harga 1.000 per lembar. Terus beberapa bulan kemudian harganya naik jadi 1.500. Nah, selisih 500 itu yang namanya capital gain. Ini salah satu tujuan utama orang berinvestasi, beli di waktu murah, jual waktu mahal. Tapi penting juga ya untuk sadar bahwa capital gain ini bukan jaminan. Kalau kalian asal beli tanpa riset dulu atau cuma ikut-ikutan sama orang lain, ya bisa-bisa malah nggak gain apa-apa, bisa boncos. Makanya kenali dulu risikonya dan pelajari pergerakan harganya. Next ya, istilah yang kedua, return. Nah ini istilah yang lebih umum. Return itu hasil keseluruhan dari investasi yang kita lakukan. Bisa datang dari capital gain, dari dividen, atau dari bunga, tergantung jenis investasinya. Misalnya kalian investasi di deposito, berarti return-nya ya bunga. Kalau di reksadana, bisa gabungan antara bunga dan kenaikan nilai unitnya. Kalau saham, bisa capital gain dan dividen. Nah, yang perlu diingat, semakin besar return yang dijanjikan atau terlihat menggiurkan, biasanya risikonya juga ikut naik. Nggak ada tuh istilah untung besar tapi risikonya nol. Jadi penting untuk selalu menyesuaikan investasi dengan profil risiko kalian. Karena kalau kalian ngejar return yang tinggi tapi ternyata kalian nggak tahan ngelihat harga turun sedikit, itu bisa bikin stres. Jadi ya kenali dulu diri sendiri gitu ya, sebelum mengenal instrumen investasi. Next, istilah yang ketiga, cut loss. Nah, ini istilah yang seringnya dibahas di waktu situasi udah nggak enak. Cut loss itu artinya menjual aset investasi yang harganya lagi turun, supaya kerugiannya nggak semakin dalam. Misalnya kalian beli saham di harga 1.000, sekarang jadi 700. Dan kalau kalian prediksi bakal turun lagi, ya udah, kadang yang paling logis adalah cut loss, walaupun rasanya pahit gitu ya. Ini bukan soal menyerah, tapi soal tahu kapan harus berhenti dan menyelamatkan sisa modal. Karena banyak investor pemula yang mikirnya kayak, nanti juga balik lagi, padahal bisa jadi enggak. Dan kalau nunggu terus tanpa batas, bisa-bisa modal kalian terkubur. Jadi penting untuk punya strategi exit, bukan cuma strategi entry. Berikutnya, istilah yang keempat, dividen. Dividen itu kayak bagi-bagi hasil dari perusahaan ke pemegang saham. Jadi kalau kalian punya saham perusahaan yang profitable dan mereka memutuskan untuk bagi dividen, ya maka kalian dapat cuan tambahan dari sana. Kalau besarnya sih tergantung dari seberapa banyak saham yang kalian miliki dan kebijakan perusahaan tersebut ya. Tapi memang nggak semua saham memberikan dividen. Ada juga perusahaan yang lebih memilih untuk reinvest ke bisnis, biar tumbuh lebih cepat. Jadi kalau kalian tipe investor yang pengen cash flow rutin, ada pemasukan rutin gitu ya, kalian bisa pertimbangkan beli saham-saham yang rutin bagi dividen. Tapi ya itu tadi, jangan cuma tergiur dividen yang besar. Cek juga performa perusahaannya secara keseluruhan. Lanjut, istilah yang kelima, diversifikasi. Nah ini dia salah satu prinsip penting dalam dunia investasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu artinya menyebar investasi ke berbagai aset supaya risikonya tersebar juga. Contoh, kalian punya dana sebesar 10 juta. Daripada semuanya kalian masukin ke saham aja, mending kalian bagi-bagi. Sebagian di reksadana, sebagian lagi di emas,
atau di instrumen lain. Jadi kalau misalkan ada salah satu instrumen yang nilainya turun, yang lain bisa bantu menstabilkan portofolio kalian. Ini penting banget ya untuk pemula, karena di awal-awal itu kita biasanya belum tahu nih seberapa kuat mental kita menghadapi fluktuasi. Diversifikasi itu bukan berarti kita takut rugi, tapi lebih ke cara cerdas buat bertahan dan tetap tumbuh, apalagi di pasar yang kadang unpredictable gitu. Biar kalau satu aset lagi lesu, kalian masih bisa senyum karena ada aset lain yang lagi perform. Next lagi, istilah yang ke-6, likuiditas. Nah, likuiditas ini istilah yang sering banget muncul, tapi sering juga disepelekan. Jadi, likuiditas itu sebenarnya adalah seberapa cepat dan mudahnya sebuah aset bisa dijual dan dicairkan jadi uang tunai, tanpa membuat nilainya turun drastis. Contohnya kayak saham itu liquid karena bisa dijual cepat di hari yang sama, tinggal klik di aplikasi. Tapi kalau tanah dan properti, wah bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru laku gitu kan. Itu likuiditasnya rendah. Buat investor pemula, paham soal likuiditas itu penting. Karena kalau kita mendadak butuh uang, sementara semua aset kita tersimpan di instrumen yang nggak liquid, ya kita bisa keteteran juga. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan dan rencana keuangan kalian. Jangan semua dibukuin di aset yang susah dicairin gitu. Next, istilah yang ke-7, IPO. Initial Public Offering. Jadi IPO itu adalah momen pertama kali sebuah perusahaan membuka diri ke publik dan menjual sahamnya secara resmi di pasar modal. Jadi kayak semacam launching besar-besaran gitu. Setelah IPO, saham perusahaan itu bisa dibeli sama siapa aja gitu. Umumnya banyak orang suka antusias sama saham IPO karena dianggap fresh dan punya potensi naik cepat gitu. Tapi penting juga nih untuk riset dulu, karena nggak semua ya saham IPO itu auto cuan. Ada juga yang harganya naik di awal, tapi terus jeblok setelah itu. Jadi jangan cuman karena hype, terus kalian ikutan beli. Pahami dulu bisnis perusahaannya, track record-nya seperti apa, dan prospeknya ke depan gimana. Next, istilah yang ke-8, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG itu semacam nilai rapor keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Jadi indeks ini mengukur rata-rata pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kalau IHSG naik, artinya secara umum saham-saham lagi perform bagus gitu. Kalau turun, ya sebaliknya. Misalnya pas lagi ada isu ekonomi global, IHSG bisa turun karena banyak investor yang jual saham. Tapi sebaliknya, kalau ekonomi dalam negeri lagi positif, IHSG biasanya naik. Untuk investor pemula, mengerti tentang pergerakan IHSG itu bakal membantu kalian untuk membaca situasi pasar secara keseluruhan. Biar kalian tahu nih, kapan waktu yang lebih tepat untuk beli atau tahan dulu. Lanjut, istilah yang ke-9, Bursa Efek. Ini tempat resmi jual beli instrumen investasi kayak saham, obligasi, dan lainnya. Kalau di Indonesia namanya tadi ya, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi semua transaksi saham yang kalian lakukan lewat aplikasi sekuritas itu sebenarnya berlangsung di bursa ini. Penting banget untuk tahu kalau Bursa Efek itu punya aturan yang ketat dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dibanding kalian beli saham atau investasi di tempat-tempat yang nggak jelas, mending manfaatkan bursa yang resmi dan diawasi. Kalau kalian asal ikut investasi bodong yang nggak lewat bursa, kalian itu bukan lagi ngambil risiko investasi, tapi risiko kehilangan semua uang kalian. Jadi kalau mau main aman dan tetap bertumbuh, ya masuk lewat jalur yang benar aja. Next lagi, istilah yang ke-10, portofolio investasi. Nah, ini istilah yang akan sering kalian dengar begitu mulai nyemplung di dunia investasi. Portofolio itu kumpulan aset yang kalian punya. Bisa saham, reksadana, emas, obligasi, dan lain-lain. Misalnya dari 100% kumpulan aset yang kalian punya seluruhnya, 40% bagian dari itu adalah saham, 30% adalah reksadana, 20% emas, dan 10% di obligasi, itu udah jadi portofolio.
Fungsi portofolio ini penting banget untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Kalau semua uang kalian ditaruh di saham dan pas pasar lagi merah gitu, ya kalian bakal goyang. Tapi kalau kalian punya portofolio yang seimbang, maka kerugian di satu sisi bisa ditutup dari aset lain yang perform. Makanya bangun portofolio itu kayak bangun tim, jangan cuma ngandelin satu pemain aja. Istilah berikutnya yang ke-11, volatilitas. Volatilitas itu ngomongin seberapa cepat dan sering harga sebuah aset berubah dalam waktu tertentu. Jadi kalau kalian lihat nih, harga saham yang hari ini naik 10%, besok turun 15%, tapi lusa naik lagi 20%, itu namanya volatilitas tinggi. Biasanya semakin tinggi volatilitas, makin tinggi juga potensi untungnya. Tapi ya risikonya juga ikut besar gitu. Bukan berarti harus dihindari, tapi penting untuk disadari. Kalau misalkan kalian tipe orang yang gampang panik, melihat angka yang merah, turun, minus, bisa jadi kalian belum siap untuk main di aset yang volatil. Makanya, kenali dulu batas toleransi kalian terhadap perubahan harga. Karena kalau kalian maksa ikut main di instrumen investasi yang super volatil, tapi nggak siap mental, bisa-bisa kalian cut loss di waktu yang nggak tepat. Padahal harusnya bisa cukup sabar nunggu aja. Lanjut lagi, istilah yang ke-12, yaitu emiten. Istilah ini sering banget muncul, apalagi kalau kalian baca berita-berita saham ya. Emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan saham ataupun obligasi ke publik melalui bursa efek. Contohnya kayak BBCA atau Bank BCA, TLKM atau Telkom Indonesia, atau juga ADRO, PT Adaro, semua itu emiten. Nah, sebagai investor, kalian beli sahamnya, artinya kalian punya sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kenapa penting untuk mengerti siapa emitennya? Karena kan kalian harus tahu nih, bisnis mereka tuh kayak apa, sehat atau enggak keuangannya, punya prospek atau enggak. Jangan cuma beli karena katanya lagi rame. Karena kalau kalian investasi di emiten yang nggak jelas arah bisnisnya, ya bisa-bisa nyangkut di situ duit kalian. Bukan salah pasarnya, tapi karena kalian nggak riset dulu siapa yang kalian percaya untuk pegang uang kalian. Next, istilah yang ke-13, lot atau satuan saham. Nah, di dunia saham itu kita nggak bisa ya beli satu lembar aja. Satuan minimumnya disebut dengan lot. Kalau di Indonesia, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi misalnya harga sahamnya Rp500 dan kalian mau beli satu lot, itu berarti kalian perlu Rp500 dikali 100 lembar, sama dengan 50.000. Nah, ini penting untuk dipahami biar kalian bisa menghitung modal minimal yang dibutuhkan sebelum mulai membeli saham. Kadang orang mikir kayak, loh katanya saham itu bisa mulai dari 10.000. Ya bisa-bisa aja sih. Tapi itu biasanya saham-saham dengan harga per lembarnya di bawah Rp100. Dan tetap aja minimal harus beli satu lot kan? Jadi paham soal lot ini bisa bantu kalian untuk menyusun strategi dan mengatur budgeting sejak awal. Next lagi, istilah yang ke-14, manajer investasi atau MI. Nah, kalau kalian merasa belum punya waktu atau belum pede buat ngatur investasi sendiri, kalian bisa nih pakai jasa manajer investasi. Mereka ini profesional yang mengelola dana kalian, biasanya lewat produk seperti reksadana ya. Misalnya, kalian beli reksadana saham. Uang kalian bakal dikelola oleh MI yang akan memilihkan saham-saham terbaik berdasarkan analisis mereka. Jadi kalian tinggal monitor hasilnya aja lewat aplikasi. Ini cocok banget buat kalian yang pengen investasi tapi nggak mau ribet sama analisis grafik ataupun baca laporan keuangan setiap minggu. Tapi tetap ya, jangan asal pilih MI. Cek-cek dulu track record-nya, biaya kelolanya, dan performa produknya. Karena meskipun mereka itu udah profesional, tetap aja itu duit-duit kalian, dan kalian yang menanggung risikonya. Next, istilah yang ke-15, financial investment. Istilah ini lebih umum, tapi wajib untuk dipahami. Financial investment itu mencakup semua investasi yang berbentuk instrumen keuangan, kayak saham, obligasi, reksadana, bahkan deposito juga masuk.
Nah, kenapa ini penting? Karena banyak orang yang masih menganggap investasi itu cuma soal tanah, atau rumah, atau emas. Padahal dunia keuangan zaman sekarang udah banyak banget pilihan yang bisa disesuaikan sama budget dan tujuan kita. Kalau kalian pengen return yang stabil, bisa pilih obligasi atau deposito. Kalau pengen pertumbuhan yang agresif, bisa pilih saham. Tapi yang paling penting dari financial investment adalah kita tetap harus punya tujuan yang jelas. Jangan cuma investasi karena pengen cepet kaya, karena investasi yang sehat itu bukan soal instan, tapi soal proses dan konsistensi. Lanjut, istilah yang ke-16, crowdfunding. Oke, jadi crowdfunding itu adalah konsep pengumpulan dana dari banyak orang untuk mendanai suatu proyek atau bisnis atau produk. Nah, kalau dalam dunia investasi, kita kenalnya sebagai equity crowdfunding. Artinya kalian bisa ikut investasi di bisnis UMKM atau startup gitu, dan dapat kepemilikan alias saham sebagai gantinya. Ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen nyicipin investasi di sektor real atau di bisnis kecil yang belum go public. Tapi ya, jangan cuma lihat karena kelihatan unik atau lokal banget. Kalian tetap harus riset dulu. Bisnisnya sehat enggak, manajemennya transparan enggak, dan platform yang dipakai legal atau enggak. Kalau kalian asal pilih, ya konsekuensinya adalah kalian bisa terjebak di bisnis yang enggak jelas masa depannya. Tapi kalau kalian udah paham risikonya dan pilih dengan bijak, ini bisa jadi cara yang bagus untuk mendukung bisnis lokal sambil investasi. Next, istilah yang ke-17, suspend. Ini istilah yang biasanya bikin investor langsung mikir 2 kali. Jadi suspend itu artinya perdagangan suatu saham dihentikan sementara oleh bursa efek. Alasannya bisa macam-macam, dari laporan keuangan yang bermasalah, manajemen yang nggak transparan, sampai kasus hukum. Kalau saham yang kalian pegang kena suspend, itu artinya kalian nggak bisa jual atau beli saham itu sampai suspensinya dicabut. Dan kalian juga nggak tahu pasti kapan itu bakal dibuka lagi. Makanya penting banget untuk cek kondisi emiten secara berkala. Jangan cuma lihat harga atau grafik yang naik turun, tapi juga pantau berita dan keterbukaan informasi perusahaan. Karena kalau saham kalian itu ke suspend dan ternyata kasusnya berat, ya risikonya duit kalian ngendap di situ, nggak jelas sampai waktu yang nggak ditentukan. Lanjut, istilah yang ke-18, indeks harga saham. Nah, kalau tadi kita udah bahas IHSG, istilah indeks harga saham itu lebih luas. Jadi ini adalah indikator yang memberikan gambaran tentang performa sekelompok saham di pasar saham. IHSG itu salah satunya. Ada juga LQ45, IDX 30, IDX V30, dan lain-lain. Misalnya kayak LQ45 itu isinya 45 saham yang liquid dan punya fundamental yang bagus. Jadi banyak investor pakai indeks ini untuk tolak ukur. Kalau pengen main aman, pilih saham-saham yang masuk LQ45 dulu deh, gitu. Memahami indeks ini penting karena dia ngasih tahu kita big picture, gambaran besar soal kondisi pasar, dan bantu kita untuk evaluasi portofolio juga. Nggak semua indeks cocok untuk semua investor. Jadi sesuaikan aja sama strategi dan tujuan kalian. Lanjut lagi, istilah yang ke-19, akuisisi. Akuisisi itu adalah proses di mana satu perusahaan membeli perusahaan lain, bisa sebagian atau seluruhnya. Tujuannya bisa macam-macam, mau ekspansi bisnis, kuasai pasar, atau menambah teknologi dan sumber daya. Dan di dunia investasi, berita tentang akuisisi ini bisa berpengaruh juga ke harga saham. Kadang bisa bikin harga saham naik kalau pasar percaya akuisisinya akan berdampak positif, tapi bisa juga bikin turun kalau dianggap terlalu berisiko atau kemahalan dalam proses belinya. Makanya sebagai investor, penting untuk kita baca lebih dalam dulu kalau ada kabar akuisisi. Jangan cuma ikut euforia, karena nggak semua akuisisi itu bisa berujung baik. Kalau nggak ngerti situasinya dan asal beli sahamnya, duit kalian bisa nyangkut di situ gara-gara optimisme yang berlebihan. Dan ini dia istilah yang ke-20, deposit. Deposit ini bisa 2 konteks.
Pertama, sebagai instrumen investasi seperti deposito di bank ya, yang memberikan bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Kedua, sebagai modal awal untuk membuat akun investasi, misalnya deposit 100.000 di sekuritas untuk mulai beli saham atau reksadana. Nah, buat kalian pemula, nggak usah bingung antara deposit dan deposito. Kalau kalian daftar di aplikasi investasi dan diminta deposit 50.000, itu cuma modal awal untuk mulai transaksi, bukan berarti uang kalian langsung mengendap kayak deposito di bank. Dan penting juga untuk tahu bahwa kalau kalian gak riset tempat kalian deposit, bisa-bisa uang kalian masuk ke platform yang ilegal. Jadi selalu pastikan bahwa platformnya terdaftar di OJK. Karena meskipun kelihatannya kecil, uang kalian itu tetap layak diproteksi dengan keputusan yang bijak tentunya. Oke, jadi sekarang kalian udah punya bekal istilah penting yang bisa membantu kalian lebih pede buat mulai investasi ya. Tapi ingat, pahami dulu, baru beli, bukan sebaliknya. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga membantu, dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.